Pada perayaan Ekaristi pagi hari ini kita bersyukur atas mereka yang mengalami kasih karunia dan rahmat Allah, Pastor Beni Franciscus dan Pastor Albert Slamet untuk ulang tahun imamat, yang merayakan ulang tahun kelahiran Benedik Darel Yapari, yang merayakan ulang tahun perkawinan pasangan Antonius Sape dan Agustina Lala. Juga kita mengenang dan mendoakan Ibu Maria Lim Iyong, Opa Agustinus Nahak, dan Bapak Stefanus Sandi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan minggu pertama Prapaskah. Yesus dalam Injil hari ini dicobai oleh iblis dengan 3 bentuk pencobaan. Namun Tuhan mampu mengatasi semua cobaan itu. Kita mohon agar kejatuhan Adam dan Hawa atas godaan tidak terjadi pada kita. Dan kalaupun sudah terjadi, kita mohon kepada Allah agar Ia menuntun dan menolong kita agar keluar dari cobaan itu, berani untuk mengendalikan diri, melawan kuasa kegelapan dan kuasa jahat yang senantiasa menghantui hidup kita. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami menjalankan masa Prapaskah ini sebagai tanda pertobatan kami. Semoga kami semakin mengenal misteri Kristus dan mampu menghadirkannya dengan hidup yang pantas. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian.
Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, Ia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya lah manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah taman itu, Ia menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Sahut perempuan itu kepada ular, "Buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu meraba buah itu, sebab jika kamu membuat hal itu, kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu sekali-sekali tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan buah dari pohon itu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Maka ia mengambil dari buahnya, lalu dimakan, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jawat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku,
Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukanlah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepada-Mu. Kasihanilah kami, ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, sedangkan pemberian kasih karunia atas banyak pelanggaran telah mengakibatkan pembenaran. Jadi, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, lebih benarlah yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, seperti oleh ketidaktaatan satu orang,
Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis itu berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini Yesus dicobai dengan 3 bentuk pencobaan. Pencobaan ya, bukan percobaan. Kita dan saya yakin yang hadir di dalam misa pagi hari ini pasti pernah dicobai. Sekurang-kurangnya tadi pagi waktu mau datang ke gereja pasti ada saja cobaannya. Entah itu mager, entah itu anak-anak yang belum dibuatkan sarapan, entah itu alis belum digambar,
entah itu foundation belum dibuat dan lain sebagainya. Pilih sepatu, pilih baju, itu semua bentuk cobaan-cobaan kecil. Di satu sisi dan di sisi lain, selain kita mendapatkan cobaan, sering juga kita yang jadi cobaan untuk orang. Ya, perkataan kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita kadang menjadi cobaan untuk orang. Saya kira tidak ada di antara kita yang mau memilih keduanya, entah dicobai atau jadi cobaan untuk orang. Amin. Wah, tidak semua amin. Injil hari ini mengisahkan Yesus yang dicobai di padang gurun. Sebelum memulai karyanya, Yesus berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan ketika selesai berpuasa serta berdoa di padang gurun, Yesus lapar. Nah, Yesus juga manusia. Penegasan bahwa dia adalah sungguh Allah dan sungguh manusia kembali dinyatakan dalam Injil hari ini ketika Yesus merasa lapar. Dan ketika Yesus lapar, disitulah iblis datang. Ketika Yesus lapar, disitulah pencobaan itu datang. Ini penting. Mengapa? Godaan dan cobaan sering datang bukan ketika posisi kita kuat, batin dan spiritualitas kita mendalam, tetapi saat kita lemah, baik secara fisik maupun juga secara psikis dan rohani. Cobaan itu mudah datang ketika kita lelah, ketika kita kecewa, lapar, marah, atau saat punya masalah, atau saat ketika kita berada dalam situasi hidup yang paling rendah dalam titik nadir kehidupan kita. Cobaan itu datang. Dan kalau kita tidak kuat, cobaan dan godaan itu akan mudah untuk menjerumuskan kita. Yesus mendapatkan 3 bentuk cobaan, saudari dan saudara. Godaan yang pertama, batu menjadi roti. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Yesus lagi lapar-laparnya. Lalu godaan ini menjadi sangat masuk akal. Sama kan? 17 Imlek, 18 Rabu Abu. Tanggal 17 banyak sekali apa-apa di atas meja, pasti. Ya. Datang tamu kita siapkan. Dan ketika tamu pulang, kita mulai berkata dalam hati, ampun Tuhan, besok Rabu Abu. Masih banyak ini sisa-sisa Israel, remah-remah roti ini, bagaimana caranya ini? Ya. Godaan itu datang ketika Yesus lapar. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus menolak. Apa yang dikatakannya menjadi penting bagi kita. Godaan tentang batu menjadi roti adalah godaan untuk mengutamakan kebutuhan jasmani dan kepuasan diri di atas kehendak Allah. Keinginan diri sendiri di atas apa yang kita yakini dan kita percaya sebagai perintah Tuhan. Dan ini bisa ada dalam hidup kita setiap hari, bisa menyerang siapapun tanpa terkecuali. Contohnya, saat kita tergoda mencari uang dengan cara-cara yang tidak jujur karena kebutuhan ekonomi, korupsi, dan lain sebagainya. Saat kita memilih lembur terus-menerus demi uang, tetapi kita lupakan Tuhan dan kita lupakan keluarga. Saat kita berkata yang penting perut saya kenyang, soal bagaimana saya kenyang urusan kedua, entah dengan mencuri, mengambil hak orang lain. Juga ketika kita menyisakan makanan, Paus Fransiskus berkata apa? Ketika kita membuang makanan, kita merampas hak-hak orang miskin. Jadi Bapak Ibu, jarang saya dengar itu orang sakramen tobat lalu mengatakan, pastor saya buang-buang makanan. Jarang, mungkin dirasa itu bukan dosa ya.
Padahal cobaan pertama hari ini menunjukkan bahwa membuang-buang makanan pun adalah salah satu bentuk kelalaian kita kepada Allah. Yesus menjawab atas cobaan ini, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya apa? Hidup kita bukan hanya soal materi. Hidup kita adalah pertama-tama tentang membutuhkan Tuhan. Lalu yang kedua, saudari dan saudara, Yesus dicobai iblis untuk mencobai Bapanya. Iblis membawa Yesus ke puncak bait Allah dan berkata, jatuhkanlah dirimu, nanti malaikat akan menyelamatkanmu. Ini godaan untuk memaksa Tuhan membuktikan kuasanya. Bukankah kadang kita juga begitu? Contohnya, kalau Tuhan sayang saya, kenapa saya harus mengalami yang seperti ini? Seperti saya batuk sudah 2 minggu tidak hilang-hilang. Dalam hati Tuhan, saya salah apa kasihan? Kenapa saya 2 minggu batuk tidak sembuh-sembuh? Mungkin juga ada di antara kita yang mengatakan bahwa kalau Tuhan adil, kenapa dia sukses, saya tidak? Juga mungkin kita mencobai Tuhan ketika kita berdoa, sibuk dengan transaksi. Tuhan, saya mau berdoa 9 hari berturut-turut. Kalau tidak kau kabulkan, saya mundur dari gereja Katolik. Kita mencobai Tuhan dengan cara-cara yang sering kita tidak sadari. Apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, jangan cobai Tuhan Allahmu. Iman bukan soal memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Tetapi iman adalah tentang tetap percaya kepada Dia saat situasi dan kondisi tidak sesuai harapan. Saudari dan saudara, godaan yang ketiga, kekuasaan dan kemuliaan. Iblis menawarkan semua kerajaan dunia asal Yesus mau menyembahnya. Ini godaan yang terbesar. Karena apa? Kekuasaan, kemuliaan yang diperoleh tanpa mau memikul salib adalah sebuah ilusi. Yesus diminta oleh iblis untuk menjadi raja, tetapi mengabaikan salib. Yesus tidak mau. Saudari dan saudara, godaan ini sangat nyata. Kadang kita menginginkan jabatan dengan menjatuhkan orang lain. Kita mau dihormati, kita mau untuk diakui, kita mau untuk dipuji, dan lain sebagainya. Pelayanan-pelayanan kita, tindakan-tindakan kita bukan kita tujukan supaya nama Allah semakin besar, tetapi nama kita ialah yang semakin terkenal. Ini godaan kekuasaan dan kemuliaan. Yesus menolak dan dengan tegas ia berkata, enyahlah iblis. Kemuliaan, kehormatan, dan kekuasaan dalam kerajaan Allah terjadi melalui jalan salib, bukan jalan yang instan. Saudari dan saudara yang terkasih, apa makna bacaan-bacaan hari ini untuk kita? Dalam bacaan pertama, Adam dan Hawa jatuh karena ingin menjadi seperti Allah. Mereka tidak taat, tetapi Yesus Adam yang baru menang karena taat. Adam jatuh di dalam dosa karena ia mau menjadi seperti Allah, tidak taat pada perintah Allah. Perintahnya hanya sederhana, jangan kamu makan buah pohon itu. Tetapi Adam dan Hawa penasaran, dan karena itulah mereka jatuh di dalam dosa. Yesus dalam bacaan Injil juga dicobai, ia digoda, tetapi Yesus menolak godaan itu. Ia berhasil keluar dari padang gurun kehidupannya. Ia berhasil keluar dari masalah-masalah yang menghampirinya. Bukan karena kesanggupan, tetapi karena ia berjalan bersama dengan Bapanya. Saudari dan saudara, bagaimana menghadapi cobaan-cobaan di dalam hidup? Yesus memberi kita 3 senjata utama. Pertama yaitu doa. Doa bukan hanya membaca teks, tetapi bagaimana kita membangun relasi dengan Allah. Bagaimana kita membangun kedekatan dan intimitas kita dengan Tuhan.
Tidak sekedar ngomong, tetapi mencari waktu untuk senantiasa menemukan kehendaknya di dalam doa. Dan selama masa Prapaskah ini, mari kita tingkatkan hidup doa. Mari kita semakin meningkatkan kehidupan doa kita, merayakan Ekaristi, aktif di lingkungan, aktif dalam pelayanan dan lain sebagainya. Itulah doa-doa yang dapat kita buat di dalam masa Prapaskah ini. Dan jangan hanya cuma di Prapaskah. Nanti kalau sesudah Paskah hilang, tidak seperti itu konsepnya. Lalu yang kedua, kita belajar untuk mengendalikan diri. Puasa bukan hanya soal makanan. Pantang bukan hanya tentang mengurangi keinginan. Pantang dan puasa adalah sarana untuk belajar mengendalikan diri. Biar kita puasa tidak makan daging, tapi kalau mulut kita sia-sia puasanya. Biar kita pantang dari hal-hal yang kita inginkan, tetapi hati kita tidak sungguh terarah kepada Allah, pantang kita sia-sia. Kita puasa daging babi, kita puasa daging ayam, kita puasa es krim gelato, tetapi mulut kita tidak pernah puasa untuk menceritakan yang jelek tentang orang lain. Puasa kita batal. Ada yang bertanya, pastor, kalau saya telan ludaku batal puasaku, bisanya itu. Ada juga yang bertanya, kalau saya lagi batal puasaku, pastor. Tidak kenal batal puasa kita. Ya, justru batal ketika puasa lahiriah kita tidak diikuti dengan puasa batiniah. Artinya apa yang kelihatan juga harus terjadi di dalam hati. Lalu yang ketiga, amal dan berbagi. Kasih itu harus nyata. Puasa, pantang dan mati raga harus terwujud dalam bela rasa, kepedulian kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, saudari dan saudara, Prapaskah adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki relasi dengan Tuhan. Saya kira tidak keliru, bukan sebuah kebetulan. 3 momen peristiwa besar keagamaan. Ada Imlek, ada Rabu Abu, ada awal Ramadan. 3-tiganya mempunyai kurang lebih intisari yang sama, yaitu sebuah proses transformasi menuju hidup baru. Imlek sebuah awal yang baru. Saya tidak terlalu paham bagaimana kita memaknai tradisi Tionghoa tahun kuda. Tetapi yang saya pahami adalah tahun baru berarti hidup yang baru, yang lebih baik. Rabu Abu juga demikian, pertobatan untuk hidup yang lebih baik. Awal Ramadan juga demikian, kembali ke fitrah. Fitrah artinya apa? Kembali ke jati diri yang sesungguhnya. Mari kita maknai 3 peristiwa beruntun ini sebagai sebuah usaha untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jangan takut untuk memohon belas kasih dan kerahiman Allah. Paus Fransiskus mengatakan, Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Kitanya manusia saja yang lelah untuk datang mohon ampun. Tahukah saudari dan saudara bahwa kerahiman Allah sudah terjadi sejak peristiwa Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa? Peristiwa apa itu? Ketika manusia melihat dirinya telanjang, Allah membuat pakaian untuk mereka. Membuat pakaian bukan tindakan sederhana. Itu adalah tanda bahwa Allah mencintai dan mengasihi kita sekalipun kita berdosa. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, agar tidak dicobai melampaui kekuatan kita, dan supaya kita selalu mencari kehendak-Nya. Marilah kita mengatakan kepadanya, kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja selalu memikirkan pelayanan kepada umat Allah serta masyarakat tanpa mencari nama atau penghormatan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi semua saja, entah kaya atau miskin, yang dapat menyumbangkan sesuatu berupa barang, bakat, waktu, atau kasih sayang. Ya Bapa, semoga semua orang dengan rela hati berbagi dengan saudara-saudaranya yang kekurangan. Dan bagi mereka yang miskin dengan cara apa saja, semoga mereka tidak menyalahkan Engkau atas kegagalan manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi mereka yang berkedudukan serta para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa dan pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka, melainkan memandangnya sebagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi semua orang Kristiani yang telah berjanji setia kepada Allah ketika dibaptis, dan secara khusus bagi para imam, biarawan dan biarawati. Ya Bapa, semoga mereka semua tetap setia kepada apa yang telah mereka janjikan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga dalam masa Prapaskah ini kami semua dengan rela hati membagi-bagikan kehangatan cinta kasih kami kepada semua orang di sekitar kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi mereka yang bersyukur atas ulang tahun, baik ulang tahun Imamat Pastor Beni Franciscus, Pastor Albert Slamet, ulang tahun kelahiran Benedict Darel Yapari, dan ulang tahun perkawinan pasangan Antonius Sape dan Agustina Lala. Ya Bapa, semoga Engkau senantiasa menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan untuk kehidupannya. Mereka boleh bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Stefanus Sandi Jiem, Agustinus Nahak, Maria Lim Iyong, maupun saudari dan saudara yang kami kenangkan. Ya Bapa, terimalah saudara dan saudari kami ini dalam keabadian. Semoga belas kasih-Mu menaungi mereka, dan keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Saudari dan saudara, kita persembahkan permohonan pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, Engkau menghendaki supaya hati kami bebas untuk melayani Engkau dan sesama. Jangan biarkan kami terikat pada hal-hal yang menjauhkan kami daripada-Mu. Jadikanlah kami manusia bebas untuk menyambut datangnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon semoga hidup kami selaras dengan kurban yang kami persembahkan ini. Sebab dengan persembahan ini kami merayakan awal masa Prapaskah yang suci, yang merupakan tanda keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab selama 40 hari dengan berpantang dan berpuasa dari makanan sehari-hari, Ia menyucikan bentuk pertobatan ini dengan puasa. Dengan menghindarkan segala tipu daya si ular tua, Ia telah mengajar kami menaklukkan ragi kejahatan, supaya sambil merayakan misteri Paskah ini dengan hati yang pantas, kami akhirnya beralih ke Paskah abadi. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakan
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
kita berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan roti surgawi. Olehnya iman dikuatkan, harapan diteguhkan, dan kasih kami dikobarkan. Kami mohon ajarilah kami untuk merasa lapar akan Kristus, roti yang hidup dan benar, dan semoga kami mampu hidup dari setiap sabda yang keluar dari mulut-Mu, hingga kami menghadap-Mu di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berita Paroki, hari Minggu Prapaskah pertama, 21 sampai 22 Februari 2026, informasi pelayanan perkawinan. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 jam 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi penerimaan komuni pertama dibuka pendaftaran calon komuni pertama Paroki Kristus Raja Andalas dengan syarat dapat dilihat di Videotron dan papan pengumuman paroki. Formulir dapat diambil di kantor sekretariat paroki dan pendaftaran terakhir pada tanggal 28 Februari 2026. Pertemuan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10.30 WITA di SD Frater Teratai 2. Informasi keuangan, kolekta, total kolekta gereja 19.568.500 rupiah. Total kolekta pemeliharaan gereja 10.965.000 rupiah. Kolekta Rabu-Abu 18 Februari 2026, total kolekta gereja 29.712.000 rupiah. Total kolekta pemeliharaan gereja 14.835.000 rupiah. Kolekta misa requiem 286.000 rupiah. Sumbangan dari Elaine Felicia dan Gary Leonard 2.500.000 rupiah. Pengumuman tambahan, Weekend Marriage Encounter Angkatan 117 akan dilaksanakan pada 6 sampai 8 Maret 2026 di Panti Samadi Ratna Miriam Malino. Kontribusi per pasutri Rp1.350.000. Bagi yang ingin mendaftar, silakan menghubungi Pasutri Nova dan Indra atau Pasutri Mary dan Edi. PPA saat ini sedang melakukan penggalangan dana dalam bentuk menjual makanan dan minuman berupa sate babi dan kopi untuk kegiatan retret yang akan datang. Kami mengharapkan dukungan dari seluruh umat. Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatian kita. Saudari dan saudara, marilah kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan, kami mohon murnikanlah umat beriman-Mu, baik dalam jiwa maupun raga, supaya dengan tersentuh oleh bisikan hati-Mu, mereka mampu menghindari kesenangan yang merugikan dan senantiasa menikmati keharuman-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah misa sudah selesai.